Keluaran 4 ayat yang ke-23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya mereka pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Saudara, ibadah itu sangat penting. Ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, menuju ke tanah berkat, itulah tanah Kanaan. Satu-satunya dia bilang, supaya kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Musa, sampaikanlah kepada Raja Firaun, supaya Raja Firaun itu bisa mengeluarkan umatnya keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Karena orang Israel itu di Mesir mereka gak bisa beribadah. Karena di Mesir adalah penyembah dewa. Makanya mau tak mau Tuhan harus keluarkan mereka supaya mereka itu bisa beribadah dengan bebas di tanah Kanaan. Saudara, pengertian dari firman Tuhan ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Pertama Tuhan bilang jangan ada Allah lain. Satu ketika ada satu jemaat, dia sudah tidak ada ya. Setiap kali saya bertemu dengan Bapak ini, sepertinya saya lihat Bapak ini ada pegang sesuatu. Kemudian saya katakan begini sama Bapak itu, kayaknya Bapak ini ada pegang jimat-jimat dari kampung. Wah, Ibu Pendeta asal-asal aja ngomong. Ya sudah, gak apa-apa. Kalau memang saya salah, gak apa-apa. Yang penting saya sudah kasih tahu Bapak. Satu ketika saudara, Bapak itu jatuh sakit. Ketika dia jatuh sakit, akhirnya satu-satunya dia panggil saya dan suamiku datang. Kemudian dia nangis sama kami. Dia katakan begini, Mama pendeta, saya mau mengaku. Kenapa Pak? Ada apa? Saya mau hampir mati ini Mama pendeta. Saya mau hampir mati ini. Sebenarnya saya berbohong sama Mama pendeta. Memang dari kampung saya ada bawa jimat-jimat. Terus jimat-jimat itu dia berfungsi apa? Katanya roh pengaruh. Jadi dia kan mandor ya. Dia waktu di sini mandor kacangan. Saya nggak perlu kasih tahu orangnya siapa. Satu ketika Mama pendeta, saya kan tanam kacang dengan karyawan-karyawan. Kacang yang saya tanam, kacangannya bukan kacangan, mati semua. Waktu itu manajernya masih Pak Bulto. Aduh, pasti saya mau dibentak sama Pak Bulto ini. Soalnya kacang yang saya tanam mati semua, nggak berhasil. Satu-satunya apa yang saya lakukan, saya baca mantra ini. Datanglah Pak Bulto katanya. Waktu dia datang, dia suka baca mantra ini. Oh Pak, mati semua ya. Oh, enggak apa-apa. Bapak nanti tanam lagi ya. Enggak marah. Karena dia suka baca mantra. Haleluya. Itu dibilang roh pengaruh. Ya. Dia ambil punya orang, misalnya tanah. Orang itu nggak bisa rebut. Karena dia punya ilmu untuk itu. Akhirnya gara-gara Mama pendeta ngomong sama saya sudah mau mati nih Mama pendeta. Aduh, saya takut Mama pendeta. Lebih baik saya mengaku aja. Mau tak mau, serahkan sama saya, aku bakar. Saya dengan suamiku yang bakar. Sekarang Bapak itu sudah pulang kampung dan sudah bertobat ya. Datang lagi satu bapak. Dia bilang begini sama saya, Mama pendeta,
Tolong doakan saya. Kenapa Pak? Saya ini nggak bisa pulang kampung. Gara-gara saya ini kalau saya pulang kampung pasti saya mati. Oh, kenapa Bapak bisa mati? Karena itu sudah sumpah saya, sudah janji saya nggak bisa lagi pulang kampung karena saya ada pakai ilmu namanya ilmu guntur. Karena akhirnya saya bilang, Pak, saya kasih tahu sama Bapak, memang Bapak punya ilmu ini, dia bisa mengambil Bapak punya nyawa kah? Ya iya Mama Pendeta, karena ini kan ilmu saya yang aku pelajari. Saya bilang kalau Bapak punya nyawa tergantung pada batu ini, ya sudah, memang Bapak punya nyawa hidup pada batu ini. Tapi kalau Bapak bergantung kepada Tuhan, buang saja batu itu, pulang kampung, Bapak pasti tidak apa-apa. Akhirnya kami bakar batu itu, dia pulang kampung, dia tidak apa-apa. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan kata. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, kalau kita bekerja, pakailah kekuatan Tuhan, bukan kekuatan ilmu-ilmu dunia. Karena kekuatan Tuhan, kekuatan yang luar biasa. Seberapa besar ilmu dunia ini, nanti lama-kelamaan kita akan loyo sendiri. Tapi kalau kita pakai kekuatan Tuhan, kekuatan yang luar biasa, yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun yang ada di dunia ini. Amin. Saya jelaskan aja ayat ini singkat-singkat ya. 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan engkau sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, keturunan yang ketiga dan keempat, dan orang-orang yang membenci aku. Tuhan tidak mau dirinya disamakan dengan patung, karena dia katakan kita harus menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Karena dia yang bilang, saudara, jangan buat patung menyerupai apapun, bikin seperti dia adalah Tuhan. Tapi dia katakan kita harus menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Walaupun dia tidak kelihatan, tapi kuasanya kelihatan. Amin. Lanjut aja supaya cepat. Ayat yang ke-7. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Haleluya. Hati-hati menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Contoh, saya sudah pernah saksikan Thomas Andrew. Waktu dia bikin kapal Titanic, kemudian datang wartawan. Dia bilang, bahkan Tuhan pun, dia pakai nama Tuhan, saudara. Bahkan Tuhan pun, dia bilang, tidak sanggup menenggelamkan kapal ini. Wah, 4 hari sesudah dia berkata seperti itu, kapal Titanic tabrak gunung es, tenggelam. Wah, mati. Cuman ada satu orang mungkin yang selamat, kalau saya tidak salah. Makanya ada ciptakan tuh lagu Titanic, iya kan? Makanya hati-hati menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Terus ini hampir kita lupakan. Itulah ke-10 firman, tidak boleh kita langgar. Amin. Coba ayat yang ke-8 dulu. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terus 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan,
atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Seorang pelari atletik namanya Eric Liddell, pelari dari Skotlandia, dapat medali emas, juara 1 seluruh dunia. Ini Eric Liddell namanya. Saudara tahu, dia peraih medali emas seluruh dunia dari Skotlandia. Satu ketika saudara, ada olimpiade di Paris kalau tidak salah. Olimpiade ini diadakan di hari Minggu, hari Sabat. Tiba-tiba dia katakan begini, saya tidak mau bertanding di hari Sabat Tuhan. Oh, heboh. Pelatihnya marah. Bahkan saudara, pemerintah Skotlandia marah. Semua masyarakat Skotlandia marah. Karena apa? Karena ini pertandingan seluruh dunia. Dia adalah satu-satunya yang harus diutus karena dia peraih medali emas. Terus apa kata Eric Liddell ini? Kenapa saya tidak mau bertanding di hari Sabat? Aku ingin menghormati Tuhan. Dia ambil ayatnya di Samuel 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Coba. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku kuhormati, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara, dia katakan begini, walaupun saya kehilangan karir sekalipun, atau saya tidak dapat medali emas, tidak apa-apa. Yang penting saya harus hormat kepada Bapa di surga. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia tidak mau bertanding, tetapi apakah yang terjadi? Apakah dia harus dilengser? Tidak. Ternyata karena dia meninggikan nama Tuhan, saat itu juga dia tetap terus menang medali emas. Semua karena pertolongan yang maha kuasa. Amin. Karena Alkitab katakan, barang siapa hormat terhadap Tuhan, aku hormati dia. Tapi barang siapa menghina Tuhan, aku akan pandang dia rendah. Suami istri, setiap kali datang ke gereja, dia diantar oleh suaminya. Istrinya yang masuk ke gereja, suaminya duduk di warung kopi sambil minum kopi, tunggu istrinya pulang gereja. Satu ketika mereka berdua matilah mereka berdua. Pas sampai di pintu sorga, yang jaga Petrus. Istrinya masuk. Petrus bilang begini, silakan masuk. Dia masuk. Suaminya ikut dari belakang. Stop. Loh, istrimu sudah masuk. Pak Petrus, istrimu sudah masuk. Iya, istrimu sudah masuk. Kamu ingat gak? Dulu kan kamu waktu di dunia, setiap kali datang ke gereja, kamu gak masuk, cuma tunggu di luar. Jadi sekarang juga istrimu yang masuk, kamu biar tunggu di luar saja. Nih tempatmu di sana. Makanya Alkitab katakan, sempitlah jalan menuju ke sorga, tapi lebarlah jalan menuju ke neraka. Memang ketika kita ada di dunia, kita bebas melakukan apa saja. Tapi nanti kita lihat endingnya. Apakah kita sorga atau neraka, itu adalah urusan Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu, kenapa kita harus beribadah. Hati kita ini harus diisi dengan firman, supaya kita tidak boleh dibutakan oleh ilah-ilah dunia ini. Satu ketika saudara, seorang ibu datang sama saya, Mama Pendeta, saya ketakutan tadi malam, Mama Pendeta. Kenapa? Soalnya Mama Pendeta, Bapak yang sudah meninggal itu
Ayub pasal 7. Coba Pak Martin bacakan kuat-kuat, atau Ibu Frida bacakan kuat-kuat. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia, orang mati tidak akan muncul. Sampai di situ dulu. Apakah ini firman Tuhan atau firman dari Ibu Pendeta? Dengarnya, ini Alkitab yang bilang, dia bilang, sebagaimana awan lenyap, melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati, dia tidak akan muncul kembali. Oh, yang muncul itu setan yang menyerupai orang itu. Untuk apa? Nakut-nakutin kita. Coba terus lagi, ayat 7, terus. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Bahkan firman Tuhan bilang, kalau kita sudah mati, orang mati itu dia tidak tahu DP rumah di mana. Dia tidak kenal itu Pak Martin siapa. Dia tidak kenal Ibu Farida siapa. Dia tidak kenal Mama Jo siapa. Karena firman Tuhan bilang, dia tidak akan kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Amin. Harus mengerti firman. Makanya hati kita ini diisi firman. Jangan diisi dengan dongeng. Saya memberitakan firman, ada bukti-bukti Alkitab. Kalau saya tidak ada bukti Alkitab, silakan saudara turunkan saya dari mimbar. Karena saya juru bicaranya Tuhan. Saya harus bicara tentang kebenaran. Kalau orang sudah mati, aduh dia datang sama saya. Cepat, bikin saya kubur seperti rumah. Cepat, kasih emas ke ini. Cepat, bikin begini. Wah, kita ditipu. Amin. Itu permainan setan. Kalau orang sudah mati, dia tidak akan pernah muncul kembali. Makanya firman ini harus taruh di hati, lubuk hati. Kita praktekkan dalam hidup kita, biarkanlah dia berakar. Amin. Coba ayat selanjutnya. Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Kan? Orang yang sudah mati dia tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena dia tubuh ini, tubuh kita ini Tuhan bilang terbuat dari tanah kembali ke tanah. Yang diangkat itu apa? Roh. Itu pun roh belum sampai, saudara. Kita belum masuk pada penghakiman. Tidak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Harus mengerti Alkitab. Ini yang paling penting, karena setiap daerah itu punya tradisi. Saudara, saya kasih tahu ya, ada tradisi yang boleh kita lakukan, ada tradisi yang tidak boleh kita lakukan. Tradisi yang boleh kita lakukan, come back to the Bible. Ibu Pendeta bahasa Inggris saya cuma itu tuh tahu. Amin. Haleluya. Harus kembali ke Alkitab. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latih dirimu beribadah. Terus. Latihan badannya terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena Allah berjanji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, Tuhan yang bilang jangan percaya dongeng-dongeng. Saya sudah pernah kasih contoh. Len, kamu kalau gunting rambut taruh di bawah pohon pisang. Loh, kenapa? Supaya subur dan panjang. Oh, saya bilang, saya cari Alkitab nggak ada tertulis gunting rambut taruh di bawah pohon pisang cepat subur dan panjang. Kalau ada tertulis di Alkitab, saya akan lakukan itu. Saya kan dulu belum tahu, saudara. Saya kan istilahnya belum sekolah pendeta. Jadi saya gunting, setiap kali saya gunting taruh di bawah pohon pisang, rambutku jadi botak. Saya lihat saudara, lihat dari sedikit rambut. Percaya tahlil dongeng nenek tua. Aduh Len, bungamu ini bagus kamu tanam di depan rumah. Kamu nanti mujur. Hah? Betulkah? Enggak ada di Alkitab. Tanam bunga ini pasti mujur. Firman Tuhan jelas bilang, orang yang suka damai pasti beroleh kemujuran. Itu Tuhan yang bilang, bukan saya. Amin.
Ada banyak mitos-mitos. Saya pergi ibadah, dikasihlah saya ikan. Ya, Bu Pendeta jangan dulu pulang. Kenapa? Yang penting bunga. Tunggu Bu. Kenapa kamu taruh bunga di makanan? Kalau ibu nggak taruh bunga, nanti setan ikut terus. Hah? Iya Bu, itu adat kami. Kalau ibu nggak taruh bunga itu, nanti sampai di rumah itu setan sudah makan duluan. Saya bilang aku nggak percaya. Buang saja. Amin, sampai di rumah aku makan nggak ada setan kok. Haleluya. Itu mitos orang sini saudara ya. Saya mau keluar rumah, Hasan. Aduh, Bu jangan keluar dulu, kamu keluar celaka kamu. Hah? Saya mau pergi sudah terlambat 2 menit, saya mau tunggu lagi bersihin. Enggak pergi. Melangkah dengan iman. Amin. Biasakan begitu, itu orang Jepang begitu tidak? Oh, kalau kami orang Belanda begitu. Apalagi kalau kita bercerita, gini aja. Tidak, betul kan? Oh, hai, minta ampun. Kita beriman tergantung binatang. Luar biasa. Jadi kita kalau cacat berbunyi, itu betul. Itu betul. Oh, bukan lagi percaya firman, so percaya tahyul. Dongeng nenek-nenek Tuhan. Haleluya. Jangan kita percaya. Come back to the Bible, dan cuma itu kita tahu. Amin. Kembali ke Alkitab. Kalau tradisi yang bagus, ayo kita kumpul uang. Ada kedukaan di sini. Itu yang bagus. Kita gotong royong kerjasama. Itu bagus. Saya senang. Saya juga salut. Amin. Kita harus bantu orang yang berduka. Amin. Itu sangat penting. Dan firman Tuhan katakan lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Itu penting. Kalau kita royongan kumpul uang, puji Tuhan, itu tradisi yang bagus. Ya, supaya kita jangan membebani orang yang berduka. Harus kita yang bantu dia. Amin. Itu yang penting. Dia sudah kedukaan, kita masih lagi mau suruh dia kasih uang begini untuk mau kasih makan kita. Jangan. Harus kita yang royongan. Amin. Itu yang bagus. Itu tradisi yang bagus. Haleluya. Ya, saudara jangan marah saya ya. Kalau marah deh, Tuhan kenapa Tuhan tulis di ayat ini? Ya Tuhan, kita cuma hamba Tuhan, kita cuma alatnya Tuhan, juru bicaranya Tuhan. Orang bilang, sampaikan ini. Saya tidak mau sampaikan, saya yang Tuhan pukul. Saya tidak mau Tuhan pukul. Haleluya. Untuk itu mari saudara kita mengerti. Tujuan kita beribadah supaya apa? Supaya kita tahu kebenaran yang sesungguhnya. Kita kembali ke ayat berikut. Saudara, ingat baik-baik ayat ini ya. Ini bukan saya yang tulis, Tuhan yang tulis. Allah langsung dari surga yang tulis. Lewat siapa? Nabi Musa. Ya. Hormati ayahmu dan ibumu. Supaya apa? Berarti kalau kita tidak hormat apa Pak? Umur pendek. Saudara, takut saya. Ya. Saya sudah jelaskan. Kalau mertua saya bilang, menantu, belikanlah aku TV. Aku beli, takut saya. Dia butuh TV, saya tidak beli. Dia sudah masa tua, saya tidak senangkan. Kita menghormati bukan saja cuma orang tua kita kandung. Mertua juga harus kita hormati. Amin. Artinya kita harus adil. Amin. Menantu, listrikku sudah mati. Belikan saya token. Aku kirim token dari sini setiap bulan. Setiap bulan habis token aku kirim. Biar aja saya nggak ada doi. Yang penting senangkan dulu ini mertua. Amin. Ini lagi suamiku sudah busy. Mama katanya mau isi innovation. Oh, puji Tuhan, saya bilang tunggu nanti gajian. Haleluya. Ya. Saya percaya saudara ini tabur Tuhan. Kalau kita hormat terhadap orang tua, kita nanti punya anak kita akan hormat sama kita. Amin. Karena ini tabur Tuhan. Saudara, Alkitab yang bilang, jangan membunuh, kita sudah tahu. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Baru ayat yang terakhir ini yang paling sulit. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya, lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengarkan. Kalau sudah punya istri, sudah punya suami, gandenglah istri kita atau suami kita pergi bersama-sama. Ya,
Jangan kita pergi kemana-mana, misalnya di lahan. Bu, ayo bonceng aja. Setiap hari bonceng istri orang, bonceng. Lama-lama apa? Baper. Siapa tahu baper? Siapa akibat? Ke bawah perasaan. Betul kan? Bonceng terus istri orang. Hari-hari di lahan, bonceng terus. Lama-lama baper. Firman Tuhan yang bilang, jangan mengingini istri sesamamu atau suami sesamamu. Makanya jangan pernah buka celah. Kalau iman kita belum sampai di situ, jangan dulu bonceng-bonceng deh. Banyak pendeta-pendeta jatuh karena apa? Alasan konseling. Betul ya? Oh, ada cowok ganteng atau cewek cantik. Oh, ibu pendeta yang konseling dengan cowok cantik, cowok ganteng. Oh, Pak Pendeta konseling dengan cewek cantik. Konseling. Di mana kabarmu? Gini, saya langsung gini. Jatuh cinta. Haleluya. Kebaperan gara-gara konseling. Makanya kami di kampus diajarkan pelayanan konseling, etikanya perempuan layani perempuan, laki-laki layani laki-laki. Itu yang bagus. Dan kalau kemana-mana, etikanya jangan sembarangan bonceng. Dan wanita-wanita dengar, kalau kemana-mana jangan pakai itu celana. Laki-laki itu tidak boleh lihat paha. Mereka kalau lihat paha putih, matanya langsung langsung tertarik. Lama-lama langsung main mata. Betul nggak bapak-bapak? Betul. Bapak-bapak aja mengaku. Betul. Saudara, laki-laki itu kelemahannya di mana? Mata. Apalagi kalau saudara pakai baju BH begini. Sudah begini kelihatan besar. Langsung matanya. Minta ampun. Itulah yang membuat kita jatuh di dalam apa? Dosa keinginan. Karena firman Tuhan bilang, dosa datang dari mana? Keinginan. Ada keinginan yang mendatangkan maut, ada keinginan yang tidak mendatangkan maut. Keinginan yang mendatangkan maut apabila keinginan itu kita buahi. Kita sudah ingin, tapi kita tahan. Jangan. Berarti itu tidak mendatangkan maut. Tapi yang mendatangkan maut, kita sudah ingin, itu yang mendatangkan maut. Lama-lama Tuhan bisa hajar kita. Haleluya. Ini firman dari Tuhan, bukan dari saya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Gak usah panjang-panjang. Saya takut saudara marah. Saya undang kita semua bangkit berdiri.